Kami berharap kalian semua sehat, kalian semuanya tetap bersukacita. Kak Win tahu kalian gak boleh keluar rumah, gak boleh kemana-mana, tapi Kak Win percaya situasi seperti ini tidak mengurangi sukacita kita. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Mari siapkan hati kita, mari siapkan telinga kita, suara kita, untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, bless the Lord. See
lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat saat pagi yang indah hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat pagi hari ini, kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, terlebih kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya, dan kiranya kuasa Tuhan boleh tercurah di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Bisa memulaikan ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ada yang tahu nggak sebentar lagi kita mau memperingati hari apa? Mau memperingati hari apa Kak Dapat? Tahu Kak Dapat? Mau memperingati hari kenaikan Kak. Iya betul. Sebentar lagi kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mati dikuburkan dan bangkit lagi. Dan sekarang Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tapi ingat, Tuhan Yesus gak meninggalkan kita. Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita semua. Kami undang semuanya bagi berdiri. Kita mau angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya.
duduk yang tenang. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Om Stephen yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh menaungi Om Stephen. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Om percaya kita semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Puji Tuhan. Kalau pada saat ini kita beribadah secara online, Om percaya di saat kita beribadah bersungguh-sungguh, waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan memberkati apapun yang kita lakukan. Baik itu saat kita memuji Tuhan, saat mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan memberkati. Puji Tuhan. Adik-adik masih ingat tidak?
beberapa waktu lalu kita merayakan satu hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu hari Paskah. Dan sebelumnya kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Tuhan Yesus telah mati buat kita semua. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Kalau pada saat hari ini Om akan menyampaikan firman Tuhan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita. Yang di rumah kita akan buka Alkitabnya. Adik-adik yang ada Alkitabnya, kita buka Alkitabnya. Kita mau baca, ya. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Nanti untuk adik-adik kelas Daud, kelas Samuel, minta tolong papa mama ya untuk mendampingi. Dan untuk adik-adik kelas Kaleb dan kelas Gideon, kita buka Alkitabnya, ya. Oke, Kisah Para Rasul 1 mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Om akan bacakan untuk kita semua. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Adik-adik, rupanya selama 40 hari Tuhan Yesus telah menampakkan beberapa kali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan selama 40 hari itu banyak sekali kerinduan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat pertemuan terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya bahwa murid-muridnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Murid-muridnya supaya tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Kita lihat dalam ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapa apa sih? Nanti kita akan lihat ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya hari yang ke-40 adalah hari pertemuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Pergilah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ke satu bukit di Galilea, yaitu Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu jaraknya seperjalanan Sabat dari kota Yerusalem. Adik-adik bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12. Lihat ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Rupanya jarak antara Yerusalem ke Bukit Zaitun itu seperjalanan Sabat, atau kurang lebih 1823 meter, atau kurang lebih sekitar 2 km ya. Nah, adik-adik, sesudah Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya tiba di Bukit Zaitun, mereka bertanya-tanya kepada Tuhan. Yuk kita buka lagi Alkitab kita. Dalam Kisah Para Rasul 1, masih tetap Kisah Para Rasul 1 ya. Mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Adik-adik buka Alkitabnya, akan bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Ayat yang ketujuh, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang kedelapan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Rupanya adik-adik, waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada satu pertanyaan yang disampaikan muridnya kepada Tuhan. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Adik-adik, rupanya pada masa itu banyak penindasan pada umat Tuhan, pada anak-anak Tuhan, sehingga murid-murid Tuhan ini merasa ketakutan. Tapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus pada murid-muridnya? Kita lihat ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendiri. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Meskipun Tuhan Yesus telah terangkat ke surga, tapi Tuhan Yesus tetap memberikan satu penolong, satu penghibur, satu kekuatan pada murid-muridnya. Kita lihat di sini ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di sini waktu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, supaya apa? Murid-muridnya menantikan janji Bapa. Rupanya janji Bapa adalah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat murid-muridnya, sehingga murid-muridnya Tuhan tidak merasa takut lagi. Nah, sekarang Roh Kudus itu apa sih, Om? Roh Kudus adalah satu pribadi sebagai penolong, sebagai penghibur. Mungkin waktu adik-adik merasa ketakutan, mungkin waktu adik-adik merasa sedih, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik sendiri, tapi Tuhan Yesus akan memberikan satu penolong buat setiap anak-anaknya. Oh, punya satu cerita, punya satu kisah atau kesaksian yang disampaikan temannya Om beberapa waktu lalu. Jadi temannya Om mau pergi ke satu kota di mana dia harus pulang. Dia telah memesan, dia mau memesan tiket. Dia datang ke satu loket di satu terminal. Dia mau membeli tiket di loket A. Waktu dia memesan tiket di loket A, harganya murah. Dia mau membeli, waduh, tapi dalam hatinya dia tidak merasakan sukacita. Dia tidak tenang. Tapi waktu temannya Om menuju ke loket B, ada satu kedamaian di situ. Kembali lagi ke loket A, waduh, ini harganya murah tapi kok aku kurang sejahtera ya. Tapi di saat temannya Om ini ke loket B, dia merasakan ada satu damai sejahtera. Maka diberilah tiket di loket B. Tiba saatnya temannya Om ini berangkat ke kota yang dia tuju. Dia naik bus tersebut dengan membeli tiket dari loket B. Di saat perjalanan, dia menemukan atau di situ telah terjadi kecelakaan. Setelah dilihat, bis
yang mengalami kecelakaan itu adalah bis yang berada di loket A. Dia merasa sangat bersyukur sekali kepada Tuhan karena dia telah selamat. Kalau dia membeli tiket di loket A, dia pasti akan mengalami satu celaka. Di situ makanya kenapa waktu dia berada di loket A untuk membeli tiket, dia tidak ada damai sejahtera. Tapi waktu dia membeli tiket di loket B, ada damai sejahtera. Di sini dia merasakan ada satu Roh Kudus yang telah mengingatkan supaya, ini loh, kamu harus ke loket B. Di situ kamu akan selamat. Temannya Om ini merasa ada satu roh yang mengingatkan untuk membeli tiket di loket B. Puji Tuhan, dia telah sampai di satu kota tersebut dengan tidak kurang satu apapun. Mungkin adik-adik merasa, aku masih kecil, gimana aku bisa menjadi saksinya Tuhan? Adik-adik bisa menjadi saksi dimanapun berada. Mungkin adik-adik bisa menjadi penolong buat teman yang sedang kesusahan. Adik-adik bisa membantu papa mama. Itu adalah satu kesaksian. Adik-adik bisa berprestasi di sekolah. Itu adalah saksinya Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita akan buka ayat Alkitab, ayat hafalan kita pada saat hari ini. Kita akan buka ayat mas kita di Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Kita buka sama-sama, kita baca di rumah masing-masing ya. Yuk kita buka, yuk kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yuk, kita mau ikuti gerakan Om. Ya, Yohanes 16 ayat 28. Di sini dikatakan, aku datang dari Bapa dan datang pada dunia. Kemudian dikatakan lagi, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, diingat-ingat gerakannya dan kita mau hafalkan ayat tersebut. Puji Tuhan, Om tidak panjangkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Om akan ajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur Tuhan Yesus telah memberkati kami semua meskipun kami beribadah di rumah Tuhan, tapi kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus akan memakai kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di saat kami ketakutan, kami hanya mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala kecelakaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Iya, anak-anak hari ini sudah memuji Tuhan? Sudah ya? Sudah mendengar firman Tuhan? Sudah juga? Oke. Memuji Tuhan sudah, mendengar firman Tuhan sudah, membaca Alkitab sudah? Oh sudah juga? Oke, berarti waktunya ketemu sama Tante Perin ya. Tante Perin akan mengajarkan kita untuk membuat aktivitas ya,
seru dengan bahan apa aja yang ada di rumah dan tidak sulit ya. Aktivitas kali ini berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita peringati beberapa hari lagi. Oke, mari kita simak bersama-sama dan kita siapkan alat-alat dan bahannya. Oke, sudah siap membuat aktivitas bersama Tante hari ini? Baik, ya. Alat yang akan kita pakai hari ini hanya lem. Ya, lem dan juga selotip. Ya, selotip boleh yang bening, boleh yang seperti ini namanya masking tape. Ya, nggak harus masking tape, kita bisa pakai selotip yang biasa yang bening. Ya, kemudian bahan-bahannya apa saja? Yang jelas kita harus memiliki sebuah gambar Tuhan Yesus, ya seperti ini. Nah, Tante tidak pandai menggambar, jadi Tante menggunakan siluet. Ya, kurang lebih ini 10 cm lah ya. Oke. Nah, kalau sudah kita gambar, kita buat dan kita gunting, kita beri bolongan di atas gambar ya, untuk nanti kita pakaikan tali ya, ikatkan tali. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Kita membutuhkan sebuah gelas plastik ya. Gelas plastik bisa, gelas kertas bisa ya, yang penting yang udah kita nggak pakai lagi nanti ya, sehingga kita bisa hiasi ya. Kalau nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, kita bisa pakai kotak apa aja ya. Pakai kotak ini bekas kopi bisa ya, pakai pembungkus bekas keripik juga boleh, tapi dibersihkan dulu dalamnya ya. Nah, karena gambar yang akan Tante gunakan pada hari ini besarnya sekian 10 cm ya. Kalau anak-anak juga menggunakan kotak yang tidak begitu besar seperti punya Tante, maka kan nggak mungkin kita buat seperti ini ya. Ya, nah untuk itu Tante sudah membuat lubang ya, lubang pada bagian bawahnya ini supaya nanti gambarnya ini bisa masuk ke dalam ya. Oke, nah ini seperti ini Tante sudah buat lubangnya, jadi nanti bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Nah, salah satu aja yang akan kita pakai. Kalau kalian tidak memiliki gelas plastik, kan bisa menggunakan kotak atau pembungkus. Yang penting adalah harus diberi bolongan di bagian atasnya ya. Dilihat di sana ada sebuah bolongan kecil ya, kecil saja, tidak perlu besar-besar. Oke. Nah, hari ini Tante akan menggunakan gelas plastik ya. Alright. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan tali ya. Nah, tali di sini Tante hanya memiliki tali ini di rumah. Ini tali kur yang ukurannya paling kecil ya. Panjangnya tidak harus sama persis seperti punya Tante. Tante menggunakan tali sepanjang 50 cm ya. Disesuaikan saja dengan wadah yang kalian miliki di rumah. Oke. Warnanya juga bebas ya, nggak harus tali kur, bisa juga pakai benang kasur. Kalau ada benang kasur, bisa juga pakai benang atau benang wool biasa ya. Oke. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan sebuah gambar sebuah awan ya, yang agak besar. Nanti kita akan menuliskan ayat mas di sini ya. Nah, ini Tante yakin kalian pasti dapat membuatnya dengan baik ya. Ini yang besar dan juga beberapa awan yang kecil seperti ini ya, 4 atau 5 buah saja cukup ya, disesuaikan juga dengan wadah yang akan kita pakai atau yang anak-anak miliki di rumah. Oke ya, itu saja untuk bahan dan alatnya pada hari ini. Kalau sudah siap semua, kumpulin dulu. Kalau sudah siap semua, mari kita akan mulai sesaat lagi. Oke, kalau sudah, sekarang kita pertama-tama akan mengambil gambar awan yang besar. Ya, awan yang besar ini akan kita tulis ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu Aku datang dari Bapa dan aku pulang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Dari Yohanes 16 ayat yang ke-28. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan membuat atau mengambil gambar Tuhan Yesus yang sudah kita persiapkan dengan lubang
di atas ya, dengan lubang di atas. Kemudian kita juga akan menggunakan seutas tali ya. Tali ini akan kita masukkan melalui lubang yang ada di atas ya. Ya, seperti ini kita akan masukkan ke dalam, kemudian kita akan tarik keluar ya, dan kita akan menempelkan tali ini ke bagian belakang dengan selotip atau masking tape ya. Selotip yang sudah anak-anak siapkan, atau kalau tante menggunakan masking tape ya. Nah, ditempel seperti ini ya, supaya talinya nggak jalan-jalan, nggak copot ya. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengambil gelas plastik ya, dan kita akan memasukkan tali itu ke dalam lubang yang ada di atasnya ini ya, seperti ini ya. Kita akan masukkan seperti ini ya. Lalu kita akan tarik. Nah, jadi Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ya sekarang ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menempelkan ujung yang satu lagi ini dengan gambar awan yang sudah kita siapkan tadi ya. Cara tempelinnya, kita pakaikan lagi selotip atau masking tape yang sudah kalian persiapkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Talinya terlalu lemes, jadi agak susah untuk diatur. Tadi masukinnya juga agak lama. Oke, nah kita tempelkan seperti ini. Satu, nah, dan satu lagi supaya nggak jalan-jalan. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kita menghias gelas plastik ya. Caranya bagaimana? Kita akan ambil awan yang kecil-kecil yang kita sudah potong sebelumnya ya. Adik-adik sudah mempersiapkan awan ini bukan? Nah, awan-awan ini Tante punya 4 buah ya, 4 piece ya. Kalian boleh bikin lebih dari itu ya. Nah, kita akan menempelkan ini dengan lem ya, dengan lem. Ini enggak di itu ya. Oke. Enggak usah pakai masking tape maksudnya ya. Nah, kita akan beri lem. Enggak usah terlalu banyak, bagian tengahnya aja ya. Jangan terlalu basah juga. Oke. Lalu kita akan tempelkan di gelas seperti ini ya. Setelah itu kita akan tempel lagi awan yang kedua. Kita bisa tempel berkeliling ya. Oke. Tempel berkeliling di sini. Nggak harus sama persis, yang penting awannya ditempel berkeliling ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga kita tempel di sini. Seperti ini. Nah, jadi ini sudah berkeliling ya. Ternyata gelasnya Tante cukup dengan 3 awan saja. Kalau ada kelebihan awan, anak-anak boleh pakai untuk menutupi seluruh bagian gelasnya ya. Nah, itu saja caranya ya. Aktivitas untuk kita siang hari ini sudah jadi ya. Jadi kalau sekarang Tuhan Yesus masih ada di dunia ya, seperti ini, maka beberapa hari lagi Tuhan Yesus akan naik ke dunia, dari dunia maksudnya, untuk pergi kepada Bapa di surga. Oke, demikian aktivitas kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji bagi nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kami percaya kalian boleh terberkati lewat firman Tuhan, lewat pujian yang ada. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, cerita tentang Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kami Bapa, dan nanti Tuhan Yesus akan menjemput kami Bapa, anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan tutup ibadah kami. Sebelum kami tutup, Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua kami, memberkati kesehatan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati pekerjaan orang tua kami. Berikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk mendidik dan membesarkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah menjadi doa permohonan kami. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.